Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Hari ini kita belajar matematika SMP kelas 8, masih di bab 3, relasi dan fungsi. Hari ini kita akan membahas part 2, yaitu memahami ciri-ciri fungsi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu relasi dan apa itu bagaimana cara menyajikan relasi ya. Masih ingat ya anak-anak ya? Nah, hari ini kita membahas fungsi. Yang pertama yaitu kita akan membahas ciri-ciri fungsi. Baik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu ada 3.3 dan 4.3. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami ciri-ciri fungsi. Baik anak-anak, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya. Pada pembelajaran kali ini, doa Bu Umi pandu dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Jangan lupa setelah sambil menyimak video pembelajaran ini sambil dicatat ya. B. Fungsi melanjutkan pertemuan sebelumnya yang sudah kita pelajari yaitu relasi. Oke. Yang pertama kita akan memahami ciri-ciri fungsi. Fungsi merupakan salah satu konsep penting dalam matematika. Dengan mengenali fungsi atau hubungan fungsional antara unsur-unsur matematika, kita bisa lebih mudah memahami suatu permasalahan dan menyelesaikannya. Perhatikan aturan membuat sandi berikut. Ini aturan yang pertama. Ini aturan yang kedua. Bahwa aturan yang pertama ya dari huruf abjad besar ya, huruf besar di sini mulai A dari sampai Z dengan aturan yang mana jika nanti ada huruf A itu dirubah menjadi D. Ya, dan seterusnya. Untuk aturan yang kedua, untuk huruf A diubah menjadi 1 dan seterusnya. Kita akan membuat sandi dari kata SMP Negeri 60 ya. Pada aturan yang pertama, huruf S. Huruf S ini ya, ini kan S. Huruf S itu berubah menjadi V. Berarti di sini ada V ya. M berubah jadi apa? P. Kemudian P berubah jadi S. N berubah jadi Q. E berubah jadi H, kemudian G berubah jadi J, kemudian E berubah jadi H lagi ya, kemudian R berubah menjadi U, I berubah menjadi L ya. Nah, karena di sini Bu Umi hanya menampilkan perubahan dari huruf ya. Mohon maaf, di sini berarti 60 ini tidak perlu. SMP Negeri. Kita membuat sandi dari kata asal SMP Negeri. Jika mengikuti aturan yang pertama, SMP Negeri ini jika kita sandikan menjadi VPS QHJH UI ya. Dan jika mengikuti aturan yang kedua akan menjadi S-nya 9 ya. 3, kemudian 6, kemudian N-nya 4, E-nya 5, G-nya 7 ya, E lagi, E-nya 5, R 8, I 9. Oke. Jika mengikuti aturan yang kedua, SMP Negeri akan berubah sandi menjadi 936457589. Nah, itu adalah salah satu gambaran mengenai fungsi ya. Apakah kalian sudah bisa mengambil kesimpulan apa sih itu fungsi, apa bedanya dengan relasi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, untuk lebih jelasnya mengenai fungsi, kita bisa menyimak yang berikut ini. Contoh yang pertama, di sini misalkan ada himpunan A, anggotanya itu 1, 2, 3, 4, dan 5.
Dan ada himpunan B dengan anggota 2, 3, 5, dan 7. Relasi yang didefinisikan adalah satu lebihnya dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Nah, kalau kemarin dari himpunan A ke B ya, yang mempunyai pemetaan itu disebut relasi ya. Relasi kan hubungan kayak kalian dengan teman kalian. Kemudian masih banyak lagi ya contoh relasi yang kemarin. Nah, kita selesaikan contoh yang pertama ini. Apakah dari himpunan A, relasi dari himpunan A ke B itu termasuk fungsi gitu ya? Oke, penyelesaiannya di sini Bu Umi menggunakan diagram ya. Diagram panah. Masih ingat ya anak-anak ya? Untuk himpunan A, anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian himpunan B ada 2, 3, 5, 7. Nah, relasi yang menghubungkan A ke B yaitu satu lebihnya dari. Nah, artinya dari himpunan A itu mempunyai satu lebihnya dari B ya. Jadi di sini yang ada relasinya yaitu himpunan B di sini dimulai dari angka 2 ya. Berarti satu lebihnya dari 2 yaitu 3 ya. Kan dari A ke B itu mempunyai relasi satu lebihnya dari. Jadi intinya gini, 3 itu merupakan satu lebihnya dari 2 ya. Yang mana lagi kira-kira relasinya? Ya benar, 4 satu lebihnya dari 3. Apakah yang lain ada? Apakah 5 punya satu lebihnya dari 5? Tidak ya. Apakah 5 satu lebihnya dari 7? Tidak, karena lebih besar 7 dari himpunan B. Nah, dari sini ya, jika kita tuliskan menjadi korespondensi satu-satu kan seperti ini ya. 3 dengan 2, kemudian 4 dengan 3. Ini ya. Nah, himpunan A ya, anggota himpunan A ada yang tidak mempunyai relasi yaitu 1, 2, dan 5. Nah, sekarang kita coba perhatikan kembali. Nah, ini ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui fungsi itu yang bagaimana sih gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa semua dari himpunan asal ke domain ya, itu selalu mempunyai anggota. Kan gini kalau digambarkan ke diagram panah ya. Nah, semua misal ini adalah himpunan A ya, yang atas. Misal yang B ini himpunan B yang bawah. Nah, jadi dari setiap anggota himpunan A mempunyai relasi ke anggota himpunan B ya, itu yang disebut dengan fungsi. Artinya anggota A harus mempunyai pasangan di anggota B. Jika anggota A tidak mempunyai pasangan di anggota B, maka itu bukan relasi gitu ya. Oh maaf, itu bukan fungsi. Jadi untuk contoh yang pertama ini, karena ada anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan di himpunan B yaitu 1, 2, dan 5, maka contoh yang pertama ini, kan tadi pertanyaannya gini, apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi ya? Jadi jawabannya adalah tidak. Karena apa Nana? Karena ada anggota A yang tidak mempunyai relasi di anggota himpunan B ya. Jadi gitu ya alasannya ya. Kemudian Bumi lanjutkan. Contoh yang kedua, misalkan ada himpunan A dengan anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan himpunan B ada 1, 5, dan 9.
Relasi yang didefinisikan adalah anggota A 2 kali anggota B. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Nah, ini sama dengan contoh yang pertama tadi. Di sini Bu Umi gambarkan dulu. Himpunan A ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Maaf. 16 di sini ya. Oke. Nanti kalau gambarnya yang bagus ya anak-anak ya. Himpunan B ada 1, 5, 9. Baik. Nah, relasinya yaitu anggota A 2 kali dari anggota B. Oke, kita cari. Apakah 2 termasuk 2 kalinya dari 1? Nah, bentar. Jadi 2 mempunyai relasi ke 1. Ini ya. Kemudian apakah 4 2 kalinya dari 5? Bukan. Apakah 6 2 kalinya dari 5 ataupun dari 9? Bukan. Nah, yang 2 kalinya yaitu ini. 10 adalah 2 kalinya dari 5. Nah, apakah ada lagi relasinya yang di sini? Tidak ada ya. Nah, jadi untuk contoh yang kedua yang mempunyai relasi yaitu hanya 2 dan 10. Nah, maka apakah relasi pada contoh yang kedua ini merupakan fungsi? Nah, benar sekali. Jawabannya adalah tidak. Nah, alasannya sama seperti contoh yang pertama tadi. Karena apa? Karena ada anggota himpunan A yang tidak mempunyai relasi atau pasangan di himpunan B, yaitu 4, 6, 8, 12, 14, dan 16 ya. Nah, untuk lebih memahami konsep fungsi, kalian bisa memperhatikan tabel berikut ini. Himpunan A ya. Himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya A dan B. Nah, ini contoh fungsi. Contoh fungsi ya. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Kalau digambarkan pada diagram panah, nanti bisa dicoba sendiri ya. Nah, contoh yang bukan fungsi itu 1 ke A, 2 ke A, 2 ke B. Kemudian untuk contoh yang kedua 1 ke B, 2 ke B, 3 ke B. Itu fungsi. Begitu dan seterusnya. Nah, ini Bu Umi contohkan untuk yang nomor 1. Nanti untuk nomor lainnya bisa dipahami sendiri ya. Nomor 1 di sini Bu Umi akan menggambarkan diagram panah. Kenapa diagram panah? Karena dengan diagram panah kita bisa melihat apakah anggota himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B gitu ya. Nah, jadi ini himpunan A, anggotanya tadi ada 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan B, anggotanya ada A dan B. Oke. Untuk yang nomor 1, 1 dipasangkan dengan A. Jadi tanda panahnya seperti ini ya. Kemudian 2 dipasangkan dengan A. 3 juga dipasangkan dengan A. Jadi semua anggota himpunan A mempunyai satu pasang di himpunan B ya. Jadi ini termasuk fungsi. Nah, contoh yang bukan fungsi untuk yang nomor 1 tetap ya. Bumi gambarkan lagi. A-nya 1, 2, 3. Kemudian B-nya ada A dan B ya. Nah, relasinya yaitu 1 ke A. Bentar, ganti warna dulu biar kelihatan. 1 ke A, kemudian 2 ke A, dan 2 ke B. Nah, ini bukan termasuk fungsi. Karena apa? Ada anggota himpunan A yaitu 3 ini tidak mempunyai relasi ke himpunan B. Jadi bisa dipahami ya anak-anak ya dari sini. Mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Baik, nah coba kalian ingat kembali pelajaran materi himpunan di kelas 7, kemudian perhatikan uraian berikut. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota
dua himpunan. Akan tetapi seperti diuraikan yang Bu Umi jelaskan tadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B tidak selalu berupa fungsi, ya. Relasi tidak memaksakan semua anggota domain atau yang dari anggota A tadi dipasangkan. Jadi relasi juga tidak memaksakan bahwa banyak pasangan dari setiap unsurnya harus tunggal. Relasi merupakan konsep yang lebih longgar dibandingkan fungsi. Karena itu, setiap fungsi adalah relasi, tetapi tidak setiap relasi merupakan fungsi. Jadi, ketika ada relasi, untuk mengidentifikasi ke fungsi, kita harus benar-benar menyelidikinya apakah relasi tersebut termasuk fungsi gitu ya. Karena ini ya sudah Bumi tuliskan di sini bahwa setiap fungsi adalah relasi, tapi sebaliknya ya, setiap relasi belum tentu fungsi. Ya, tidak setiap relasi merupakan fungsi. Kalau fungsi pasti relasi, kalau relasi belum tentu fungsi, gitu ya. Nah, ini ada latihan soal seperti biasa, ada 4 latihan soal, namun untuk yang satunya ini berupa soal uraian yang nomor 4 ini. Jadi nanti ketika kalian mengumpulkan jawaban di form, nanti pasti yang terkoreksi atau nilai yang otomatis muncul itu adalah nilai yang dari pilihan ganda ya. Nah, dari total nilai pilihan ganda nanti Bu Umi tambahkan di ini. Apa ini namanya? Nomor 4, karena nomor 4 ini adalah uraian. Gitu ya. Baik anak-anak, Bu Umi ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang selalu semangat belajar ya. Bu Umi ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu subscribe ya. Bu Umi akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.